Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Samara dengan NIM 134.927 dari Prodi Sains Instrumentasi dan Otomasi. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari praktikum pneumatik. Ini ada di modul 7 dengan judul integrasi sistem dan konter dalam sistem pneumatik. Tujuan praktikum: 1. Memahami prinsip kerja timer dan counter dalam sistem kontrol otomatis berbasis pneumatik. 2. Mampu mengintegrasikan komponen timer dan counter untuk mengatur urutan kerja aktuator pneumatik secara otomatis. 3. Mengetahui fungsi timer dan counter dalam mengatur waktu tunda atau delay dan jumlah siklus gerakan pada sistem pneumatik. 4. Meningkatkan kemampuan analisis mahasiswa dalam merancang dan memecahkan permasalahan sistem otomatisasi yang melibatkan kontrol berbasis waktu dan perhitungan jumlah operasi. Pertanyaan umum: apa fungsi timer dan counter pada sistem pneumatik? Integrasi sistem. Sistem pneumatik modern tidak hanya mengandalkan tekanan udara untuk menggerakkan aktuator, tetapi juga memerlukan pengendalian waktu dan jumlah siklus kerja agar proses berjalan secara teratur dan efisien. Oleh karena itu, integrasi antara timer dan counter menjadi penting dalam sistem kontrol otomatis. Peran dalam integrasi sistem. 1. Timer. Timer berfungsi untuk mengatur waktu tunda atau delay time dalam pengoperasian aktuator pneumatik seperti silinder ganda atau katup solenoid. Contohnya, timer digunakan untuk menunda gerakan silinder agar proses sebelumnya selesai terlebih dahulu. Lanjut pada sistem otomatisasi produksi, timer memastikan sinkronisasi antara aktuator sehingga tidak terjadi tabrakan atau kesalahan urutan kerja. Selanjutnya, timer dapat bersifat on delay, menunda kerja setelah sinyal masuk, atau off delay, menunda penghentian kerja setelah sinyal hilang. Ini yang kedua, ada counter. Counter digunakan untuk menghitung jumlah siklus kerja aktuator atau jumlah produk yang dihasilkan. Misalnya, counter menghitung berapa kali silinder melakukan satu siklus kerja, maju dan mundur. Selanjutnya, setelah mencapai jumlah tertentu, counter dapat mengirim sinyal untuk menghentikan proses atau memicu rangkaian lain. Counter dapat dibedakan menjadi satu up counter, yaitu menghitung naik, menghitung dari 0 ke jumlah tertentu, dan yang selanjutnya kedua itu down counter, menghitung turun, yaitu menghitung mundur dari jumlah yang telah ditentukan. Peran dalam integrasi sistem. Ketika kedua komponen ini diintegrasikan dalam sistem pneumatik, mereka dapat mengontrol urutan kerja dan frekuensi operasi secara otomatis. Contohnya, timer mengatur durasi tiap gerakan silinder, sementara counter mencatat berapa kali gerakan tersebut terjadi. Setelah counter mencapai nilai target, sistem dapat berhenti atau beralih ke mode kerja berikutnya. Selanjutnya, kombinasi ini memungkinkan terciptanya sistem otomatisasi siklus berulang dengan durasi dan jumlah kerja yang presisi, seperti pada mesin pengepakan, pengeboran otomatis, atau sistem pengisian botol. Selanjutnya, ini ada ledger deviasi yang juga mau saya buat juga. Nah, untuk pembuatannya itu kita pakai aplikasi CX Programmer atau CX. Dia pembuatan ledger deviasi ini untuk memprogram sebuah deviasi agar berjalan sesuai dengan keinginan kita. Di sini untuk device type ini
CT1M. Network type-nya itu tetap di USB karena saya makanya USB. Oke. Ini kita sesuaikan sama yang di PPT ini aja. Sini dan 00 itu on, terus 001 kita buat kontaknya. Dibuat koil di ujung. Koil ini sistem lanjut di bagian bawahnya itu dibikin lagi. Terus ada channel long di close contact gitu. Di yang bagian agak kanan ini close control atau bisa yang biasa aja ini kita pakai buat nyambungin ke atasnya. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya bikin baris baru. Di sini kita ada kontak lagi. Terus web 0.0 di sistem. Terus lagi C00. Selanjutnya bikin timer mundur. Terus lanjut buat PLC instruction ya, kirim 00 dan hashtag 50. Bikin di pojok. Untuk deskripsinya itu ada di timer pagi. Lanjut kita ke bagian bawahnya. Sini dibuat timer manual. Oke, udah tersambung. Terus jangan lupa dibuat PLC interaction ya. Untuk membuat tim 001 hashtag 50 untuk deskripsi timer mundur. Lanjut kita ke baris selanjutnya. Kita buat ini ada sistem, terus ada timer maju sama silinder. Kita buat new kontak baru.
Koil itu di Q100.7 silinder. Oke. Lanjut di baris barulah buat sama lagi, kita buat sistemnya dulu di Multitech. Lanjut buat silindernya, tapi pakai kontak aja, nggak usah pakai coil. Lalu baru kita buat PLC interaksinya, deskripsinya mungkin kontak. Itu ada CNT 000 dan hashtag 5. Deskripsi. Selanjutnya ini baru kita buat ini kontaknya, terus di sini 000. Baru ini kita hubungkan ke PLC interaksi. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini untuk PLC interaksinya. Lanjut penjelasannya untuk fungsi dari yang kita buat PLC interaksinya. Mungkin saya akan mencoba untuk menjalankan simulasinya. Ini adalah online simulator, langsung klik play aja. Tunggu sebentar. Oke. Yes. Nah, ini seperti ini. Oke, yang pertama ini bisa langsung kita pencet on aja. Sudah value-nya 0 dan 1. Pernah kita menyalakan klik 1 aja. Kita save dengan terus. Nah, di sini sudah nyala ya. Kita bisa lihat. Oke, ketika di on ini langsung masuk coilnya di sistem, langsung dari coil sistemnya, dari sistem sini masuk ke si 00, bisa dilihat, baru ke timer mundur. Ini bisa dilihat ya timer mundurnya tadi sempat menyala. Nah, ini sempat berkurang ya di timer mundurnya, ini timer maju juga berkurang ya. Jadi yang membedakan itu adalah ketika timer mundurnya berjalan, si timer majunya ini belum berjalan ya. Jadi nunggu timer mundurnya habis, baru ntar pas timer mundur habis sampai ke 0, baru timer majunya dianya jalan. Oke, lanjut mungkin ke bagian bawahnya mungkin coba ini kita on kan, bisa.
Oh, ini bisa dilihat untuk counternya ini. Jadi setelah ini dilakukan berulang untuk timer mundur dan timer majunya, ketika udah mencapai 0, nah di sini ada dari sistemnya masuk ke silinder. Nah nilai si counternya ini lama-lama bisa berkurang ya, terlihat ya, bisa dilihat ini timer mundurnya ke 0, timer maju juga masuk ke 0. Nah di sini langsung nilainya jadi berkurang ya, pas di timer mundurnya sudah sampai 0 jadi 3. Nah ini masuk kedua, ini baru timer dari masuk timer maju ke masuk instruksinya timer mundur ya. Nah bisa lihat kita mengalami kurang, kira-kira seperti itu cara kerja BSI. Oke, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.